Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakokinetika Praktikum yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari praktikum kami terkait pengaruh rute pemberian terhadap farmakokinetika vitamin C menggunakan data darah mencit secara intravena. Perkenalkan, saya Siti Endah Ayustianingsih dengan NIM 2240178 dan anggota kelompok saya Akuina Anglimone dengan NIM 77, Siti Masya dengan NIM 79, Husnul Maulidia dengan NIM 80, Elsa Dwi Pramaisela dengan NIM 81, Made Ardelia Safitri dengan NIM 82, Helen Syafira dengan NIM 83, dan Jusriyah dengan NIM 84. Yang pertama adalah tentang dasar teorinya. Rute pemberian obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek obat karena karakteristik lingkungan fisiologis anatomi dan biokimia yang berbeda pada daerah kontak obat dan tubuh. Karakteristik ini berbeda karena jumlah suplai darah yang berbeda juga. Enzim-enzim dan getah-getah fisiologis yang terdapat di lingkungan tersebut berbeda. Hal-hal ini menyebabkan bahwa jumlah obat yang dapat mencapai lokasi kerjanya dalam waktu tertentu akan berbeda tergantung dari rute pemberian obat tersebut. Rute intravena merupakan salah satu cara pemberian obat yang sering dilakukan atau dilakukan dengan menyuntikkan obat pada pembuluh darah dengan tujuan agar obat dapat bekerja dengan lebih cepat. Asam askorbat atau vitamin C merupakan salah satu komponen yang dapat memicu absorpsi zat besi yang paling kuat. Asam askorbat bekerja dengan cara meningkatkan kelarutan zat besi dengan mengubah zat besi berbentuk feri menjadi berbentuk fero dan dapat membentuk kompleks askorbat besi yang larut sehingga zat besi mudah diabsorpsi oleh usus. Vitamin C dikenal memiliki banyak manfaat untuk tubuh karena memiliki sifat antioksidan, terutama untuk kulit. Vitamin C juga memiliki efek yang menguntungkan antara lain sebagai pemutih kulit, anti penuaan dini, dan anti kerut. Aktivitas antioksidan dan penghambatan enzim tirosinase dari vitamin C mengakibatkan peningkatan kemampuan peremajaan sel. Oleh karena itu dapat digunakan sebagai zat aktif yang dapat mencerahkan dan memutihkan kulit. Pada praktikum ini digunakan alat yaitu spektrofotometer, sentrifuge, suntikan, timbangan untuk hewan coba, kotak mencit, vortex mixture, alat pencukur, alat gelas, feeding tube, dan gunting bedah. Untuk bahannya sendiri yang digunakan ada vitamin C, NaCl 100 mg, Aquades, dan alkohol swab. Untuk cara kerjanya, yang pertama menimbang berat mencit, kemudian dihitung dosis dan volume larutan yang akan diinjeksikan secara intravena dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan. Kemudian diinjeksikan melalui vena bagian ekor pada hewan mencit. Selanjutnya ialah untuk perhitungannya. Yang pertama pembuatan larutan baku induk. Untuk rumusnya ppm sama dengan miligram per liter sehingga mendapatkan hasil 0,1 L. Selanjutnya untuk pembuatan baku kerjanya menggunakan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2 dengan menggunakan labu ukur 25 mili. Untuk yang 10 ppm mendapatkan 0,25 mili, 20 ppm mendapatkan 0,5 mili, 30 ppm 0,75 mili, 50 ppm 1,25 mili, 100 ppm 2,5 mili. Kemudian dilakukan konversi dosis pada hewan coba. Dosis pada manusia itu 50 mg per kilogram berat badan, kemudian berat badan manusianya 70 kg, sehingga 50 mg dikali 70 kg mendapatkan hasil 3500 mg. Kemudian dikonversi dosis dari manusia ke mencit sehingga mendapatkan
hasil 0,5 mili. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan dari rute pemberian secara intravena. Hasil pengamatan yang pertama yaitu pada menit 30 didapatkan nilai absorbansi 0,2337. Pada menit yang ke-45 didapatkan 0,6013 dan pada menit yang ke-60 didapatkan 0,1755. Selanjutnya yang pertama yaitu nilai absorbansi panjang gelombang. Panjang gelombang yang digunakan yaitu 264,0 nanometer dan mendapatkan hasil absorbansi yaitu 1,1100. Selanjutnya yaitu nilai absorbansi standar pada konsentrasi 4 ppm mendapatkan absorbansi 0,5717, pada konsentrasi ke 6 ppm mendapatkan absorbansi 0,7613, pada konsentrasi 8 ppm mendapatkan hasil absorbansi 0,9559, pada konsentrasi 10 ppm mendapatkan absorbansi 1,0881, pada konsentrasi 12 ppm mendapatkan hasil absorbansi 1,2446 dan mendapatkan koefisien korelasi 0,9945 dan persamaan regresi 0,08360x plus 0,25528. Selanjutnya yang ketiga yaitu kadar vitamin C dalam sampel darah tiap waktu. Pada waktu ke 30 menit mendapatkan hasil absorbansi 0,2337 dan konsentrasi min 0,2583. Untuk log C-nya tidak mendapatkan hasil karena konsentrasi yang minus. Pada waktu ke 45 menit mendapatkan hasil absorbansi 0,6013 dan konsentrasi 4,1387 dan log C-nya 0,61. Selanjutnya pada waktu 60 menit mendapatkan hasil absorbansi 0,1755, konsentrasinya min 0,9545 dan log C-nya tidak mendapatkan hasil karena konsentrasi yang minus. Selanjutnya yaitu perhitungan konsentrasi hitung menggunakan rumus Y sama dengan 0,0836X plus 0,2553 dan yang dicari adalah X-nya. Pada waktu ke 30 menit mendapatkan hasil X sama dengan 0,2583 ppm. Pada waktu 45 menit mendapatkan hasil X atau konsentrasinya 4,1387 ppm. Pada waktu 60 menit mendapatkan konsentrasi atau X-nya min 0,9545. Selanjutnya yaitu perhitungan AUC area menggunakan rumus AUC1 sama dengan C2 plus C1 per 2 dikali T2 min T1 mendapatkan hasil 29,103 mg menit per mili, dan AUC2 menggunakan rumus C3 plus C2 dibagi 2 dikali T3 dikurangi T2 mendapatkan hasil AUC2 sama dengan 23,8815 mg menit per mili, dan AUC totalnya sama dengan AUC1 ditambah AUC2 mendapatkan hasil 52,9845 mg menit per mili. Selanjutnya yaitu menghitung konsentrasi aktual menggunakan rumus konsentrasi hitung dikali volume tube dibagi 3. Pada menit 30 didapatkan hasil min 0,25837. Untuk menit 45 didapatkan hasil 4,138758. Untuk 60 menit didapatkan hasil min 0,95455. Selanjutnya yaitu menghitung persen recovery. Pada persen recovery ini menggunakan rumus C hitung per C diperoleh dikali 100. Untuk 30 menit didapatkan persen recovery yaitu 100%. Pada menit ke-60 didapatkan persen recovery 100%. Dan untuk 40 menit didapatkan persen recovery 100%. Untuk rute pemberian intravena pada waktu ke-0 didapatkan absorbansi 0,5112 dan pada waktu 0,5 didapatkan 0,4985 dan waktu ke-1 didapatkan 0,4985
0,445 dan waktu kedua didapatkan 0,276. Dan untuk waktu keempat didapatkan absorbansi 0,105. Pada waktu keenam didapatkan absorbansi 0,045 dan yang terakhir pada waktu ke-8 yaitu didapatkan absorbansi 0,018. Hasil pengamatan data pada rute pemberian 1 yaitu yang pertama adalah absorbasi standar yang sudah ada di gambar, lalu mendapatkan hasil Y sama dengan 0,0102X plus 0,0066, mendapatkan regresi atau R2-nya yaitu 0,9994. Yang kedua yaitu kadar vitamin C dalam sampel darah tiap waktu pada waktu 0, 0,5, 1, 2, 4, 6, dan 8. Nah, mendapatkan hasil nilai absorbasi yang sudah tertera pada gambar. Dari hasil absorbasi tersebut, maka dilakukan penghitungan konsentrasi hitung. Dari hasil konsentrasi hitung tersebut, maka lalu hasilnya dilogkan atau menjadi log C. Nah, lalu menghitung AUC-nya. Selanjutnya mencari kurva waktu vs log C, mendapatkan hasil Y sama dengan min 0,2101X plus 1,7941 dan mendapatkan regresi atau R kuadratnya yaitu 0,9912. Selanjutnya yaitu yang keempat perhitungan KE. KE dengan rumus min slope kalikan 2,303, maka KE-nya yaitu min 0,2101 dikalikan 2,303 mendapatkan hasil KE-nya 0,48386. Yang kelima yaitu perhitungan T setengah. T setengah dengan rumus 0,693 dibagi KE. T setengah itu yang didapat, maka T setengahnya yaitu 0,693 dibagikan hasil KE-nya tadi 0,48386 mendapatkan hasil 1,432232 menit. Yang terakhir yaitu ada perhitungan clearance. Nah, perhitungan clearance ini menggunakan rumus KE dibagi CP atau CP didapat dari anti-log intercept-nya. Maka masukkan 48386 dibagikan 62,24436, maka mendapatkan hasil clearance 0,00774 mg per mili. Pada praktikum ini adalah rute pemberian terhadap farmakokinetik vitamin C menggunakan darah mencit. Pemberian menggunakan rute intravena dilakukan dengan melalui vena pada ekor. Tujuan praktikum ini yaitu untuk menentukan dan menghitung parameter farmakokinetik obat setelah pemberian dosis tunggal berdasarkan data kadar obat dalam plasma darah terhadap waktu. Penetapan parameter farmakokinetik suatu obat berguna untuk mengkaji kinetika, absorbansi, distribusi, dan eliminasi di dalam tubuh. Kajian tersebut memiliki arti penting untuk penentuan aturan dosis. Pada praktikum ini, hewan coba yang digunakan adalah mencit. Pemberian obat pada mencit ini yaitu secara intravena dengan menyuntikkan obat pada daerah ekor yang terdapat vena yang mudah dilihat dan dapat membuat obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Keuntungan dari pemberian secara intravena adalah obat cepat masuk dan bioavailabilitasnya 100%. Sedangkan kerugiannya perlu prosedur steril, sakit, dapat terjadi iritasi di tempat injeksi. Pemberian ibarat secara intravena menurut literatur, reaksi obatnya akan berlangsung cepat dan pemberian efeknya cepat. Akan tetapi, pada praktikum kondisi mencit setelah diinjeksikan obat sama seperti keadaan sebelumnya, sebelum diinjeksikan obatnya. Dan selanjutnya setelah diinjeksikan pada darah mencit diambil melalui ekor. Sebelum diinjeksikan diambil darahnya terlebih dahulu sebagai blanko. Pengambilan darah ini dilakukan pada menit 30, 45, dan 60. Selesai pengambilan darah dilanjutkan dengan centrifuge. Lalu dianalisis di spektrofotometer UV vis. Hasil dari spektro didapatkan nilai absorbansi pada menit ke-30 yaitu 0,2337 dan menit ke-45 itu 0,6013 dan menit ke-60 itu 0,1755. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung konsentrasi hitung, AUC hitung, KE, T setengah, dan clearance. Akan tetapi pada praktikum ini perhitungan hanya sampai pada perhitungan AUC dikarenakan konsentrasi hitungnya negatif, sehingga tidak dapat lagi log dan tidak dapat dilanjutkan untuk menghitung K, T setengah, dan clearance-nya.
Dibandingkan dengan data yang diberikan, hasil yang baik didapatkan sehingga dapat positif dan dapat dihitung berlanjut hingga mengetahui K, T setengah, dan clearance dari obatnya. Bila dibandingkan dengan data yang diberikan, hasilnya yang positif bisa disebabkan oleh cara pengambilan dan preparasi sampel serta pengerjaannya yang baik dan sesuai pedoman yang ada, sehingga menyebabkan hasil yang lebih baik dibanding dengan hasil saat percobaan dilakukan. Dikarenakan pada saat percobaan dilakukan, preparasi yang dilakukan kurang benar dan alat serta bahan yang kurang memadai, sehingga menghasilkan hasil yang buruk. Kemudian, bila dibandingkan dengan data yang telah diberikan, hasilnya yang positif bisa disebabkan oleh cara pengambilan dan preparasi sampel, serta pengerjaannya yang baik dan sesuai pedoman yang ada, sehingga menyebabkan hasil yang lebih baik dibanding dengan hasil saat percobaan yang dilakukan. Karena pada saat percobaan dilakukan, preparasi yang dilakukan kurang benar dan alat atau bahan yang kurang memadai, sehingga menghasilkan hasil yang kurang baik. Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disebutkan yaitu vitamin C atau asam ascorbat adalah vitamin larut air yang sangat penting untuk kesehatan manusia. Farmakokinetika vitamin C seperti dalam penelitian menggunakan dengan pemberian intravena sangat bergantung pada rute pemberian dan jumlah dosis yang diberikan. Dalam penelitian ini, pengaruh rute pemberian intravena terhadap farmakokinetika vitamin C pada masjid bisa sangat signifikan. Pemberian intravena biasanya memberikan bioavailabilitas yang tinggi dan penyerapannya yang lebih cepat dibandingkan dengan pemberian oral. Dengan demikian, vitamin C yang diberikan melalui rute intravena cenderung mencapai konsentrasi darah yang lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan pemberian oral. Ini juga mempengaruhi distribusi dan eliminasi vitamin C dalam tubuh masjid. Kemudian ini adalah lampiran yang bisa dilampirkan untuk praktikum kemarin. Sekian dari presentasi hasil praktikum yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.